Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk. Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Mas, sorry Via, agak batuk nih saya, agak flu ini. Aku juga kemarin baru ini flu Mas. Cuacanya Jadi, emang gak enak. Cuacanya emang gak enak, ya. Iya, anginnya sangat gitu, sangat besar, terus bawa debu. Akhirnya bikin cuacanya lagi nggak enak napasnya. Iya. Semoga cuaca politik baik-baik saja. Nah, semoga ya Mas, tapi lagi panas nih. Kalau cuaca politik itu kan, kalau cuaca kan berarti angin, arah angin, suhu, kelembaban. Kalau cuaca politik kan partai, isu. Itu cuaca politik. Nah, iya, cuaca ada variabelnya kan. Partai, tokoh, figur, elit politik. Nah. Berarti sekarang cuaca politiknya apa Mas? Hujan, terang? Cuaca politik sekarang lagi emang panas. Kalau mau pilpres ini konfigurasi partai-partai, capres. Tapi kita bahas apa nih kita sekarang? Ini Mas ada yang menarik nih Mas. Apa tuh? Tulisannya kakaknya Mbak Megawati, Bu Megawati, Guntur Soekarno. Ini di Kompas ya? Iya di Kompas. Hari Sabtu lalu tuh. Ngomongin ini ya, kira-kira nanti karir Pak Jokowi setelah jadi presiden bakal jadi apa gitu. Iya, judulnya sih menarik. Judulnya itu artikel Guntur Soekarno, Masto, Sabtu 30 September. Baru ya Kompas. kemarin. Ya, Indonesia, Jokowi dan Megawati pasca 2024. Menarik. Kenapa ngangkat ini menarik ya? Ini karena bahkan juga lagi panas kan Mas. Kita ngomongin Jokowi. Pak Jokowi juga berharap keberlanjutan pemerintahannya bakal terus ada gitu, terus berlanjut sampai ke depan. Nah, kira-kira tuh nanti keberlanjutan Pak Jokowi itu seperti apa gitu kan. Mas Ari juga kan tadi sempat nyentil aku tuh. Kita bukan cuma ngebahas tentang pemerintahannya bakal seperti apa dilanjutkan, tapi Pak Jokowinya bakal bagaimana nanti di kemudian hari gitu. Aku sempat ini juga sih Mas diskusi sama temanku, pacarku sih bilang. Wih, kira-kira teman mesra. Pi kalau Jokowi selesai jadi presiden ngapain? Gimana ya? Jadi ya betul. Menteri bisa kali ya gitu. Ya nggak tahu ya gitu. Kayak undang-undangnya nggak ngebahas. Ya kalau soal ya menarik. Jadi selama ini kan orang hanya melihat manuver Pak Jokowi yang disebut cawe-cawe, dua kaki, melakukan manuver politis segala macam, itu kan diarahkan dalam konteks memang dia ingin cawe-cawe dalam konteks 2024. Memahami dalam dua hal sebenarnya. Pertama, memang Pak Jokowi serius mempersiapkan atau ikut mempertimbangkan siapa sosok pemimpin yang paling bisa memimpin Indonesia di 2024, kemudian sampai 2029 sampai 2034 karena terkait opportunity Indonesia terkait politik demografi. Jadi bagaimana keberlangsungan pembangunan. Jadi berapa kali kita nggak bisa, banyak sekali dalamnya kesempatan Indonesia ke depan butuh pemimpin yang A, B, C, D, yang detail pembahasannya, bukan hanya soal makro. Dia memikirkan betul bahwa keberlanjutan pembangunan ini harus bisa berjalan. Jangan sampai kita terputus sehingga soal opportunity Indonesia masuk ke negara maju itu terjadi. Sehingga dia dipersepsikan Presiden Pak Jokowi ini cawe-cawe. Kita tidak melihat dalam perspektif di luar dalam posisi Pak Jokowi sendiri. Selama ini yang lihat dalam posisi ketika melihat begini kan, kita relasi dengan partai, dia sebagai kader PDIP, lalu dia sebagai presiden, lalu bagaimana menteri-menteri dalam kabinetnya terdistribusi dalam koalisi-koalisi, bagaimana koalisi Indonesia Bersatu dulu seperti quote and quote dipersiapkan Pak Jokowi. Nggak melihat dalam sisi itu kan eksternalitas, eksternalitas politik, eksternalitas politiknya Jokowi. Orang menarik artikelnya Masto ini, Guntur Soekarno ini menarik karena dia melihat dalam sisi internalitas Jokowi. Selama ini kan semua analisa politik eksternalitas Jokowi. Kemarin misalnya ketika PSI, Kaisang, itu bagi eksternalitas politik bahwa Jokowi ingin mengamankan inilah. Lalu bagaimana dia dikonstruksikan hubungannya kurang baik dengan Bu Mega, isu-isunya banyak.
bagaimana bersaing dengan PDIP gitu kan. Lebih eksternalitas politik, bagaimana mempersiapkan isu dinasti. Iya. Nah, ya kan. Nah, itu kan dilihat dalam visi eksternalitas politik. Artikel ini menarik karena mencoba melihat dengan perspektif yang sangat berbeda. Sudut pandangnya Pak Jokowi. Sudut pandang berbeda dalam posisi internalitas Pak Jokowi. If I were Jokowi, apa yang kemudian saya pikirkan? If I were atau if we were Jokowi. Kalau jamaknya kan dalam posisi saya, makanya Mas To ini dalam posisi if I were Jokowi. Jadi masuk ke dalam internalitas Pak Jokowi, dalam sudut pandang orang pertama sebagai Jokowi. Iya. Yang presiden 2 periode, wakil sebagai presiden 2 periode, kemudian gubernur Jakarta 2 tahun lebih, wali kota Solo 2 periode. Bahkan di sini artikel 20 berarti 20 tahun lebih ya. 2 periode presiden, 2 periode wali kota. Wali kota. Setengah periode di gubernur. Jadi 22 tahun lebih ya, di pengalaman pemerintahan dan puncaknya sebagai presiden. Jadi kalau kita melihat if I were Jokowi atau if we were Jokowi, makanya tulisan Mas To ini menarik untuk melihat kegalauan atau kegelisahan Pak Jokowi sebagai manusia, ya. Kegelisahan. Satu sisi dalam arti ini kan kita melihat bagaimana keberlanjutan pembangunan. Iya, betul. Bagaimana siapa yang bisa melanjutkan Pak Jokowi gitu ya. Nah, dalam relung Pak Jokowi kita melihat apa sebenarnya kegalauan dia. Kalau kita bandingkan misalnya dulu ketika Pak SBY itu kan berbedaannya posisinya di 1 tahun terakhir menjelang habis masa jabatan di periode kedua itu kekuasaannya kan decline. Pengaruh politiknya menurun. Ya. Tingkat kepuasan publik, kepercayaan publik kepada Pak SBY turun. Tetapi apapun Pak SBY adalah ada rumah yang dituju berpulangnya itu adalah ke Partai Demokrat. Nah, dia akan kembali ke Partai Demokrat. Nah, ini kan ini posisi Pak Jokowi sekarang dari sisi kepuasan publik, sekarang posisi justru pamor politiknya naik tinggi. Iya. Popularitas kepuasan publik tinggi ya. Dengan semua kinerja dan prestasi beliau, wajar berpikir ketika setelah ini mau ngapain? Sebagai apa? Katanya mau pulang ke Solo. Ya, Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa habis ini dia akan balik ke Solo, pulang ke Solo, ke kampungnya bagi warga negara biasa. Tapi dengan kontribusi yang luar biasa. Ya, tentu dengan 20 tahun membuktikan diri kalau di sini sebagai anak-anak ideologis Bung Karno. Masih kurang apa lagi 22 tahun di pemerintahan menunjukkan bukti-bukti bahwa dia konsisten mengajarkan ajaran Bung Karno ya dengan ide-ide menerapkan ide-ide Bung Karno dalam setiap kebijakan. Jadi diakui sendiri dan ini diakui oleh putra sulungnya Bung Karno. Menarik. Ini bukan pertama-tama ingin mengintervensi kalau Mas To ini atau Guntur Soekarno bukan dalam arti mengintervensi PDIP. Tidak, apalagi ini kan Pak Ketua Umumnya adalah adiknya sendiri ya. Saya melihatnya bukan dalam konteks intervensi ya, tapi justru mengajak orang, mengajak partai, mengajak kita semua berpikir if I were, ketika saya jadi Jokowi, ada kegelisahan ya, ada kegelisahan, ada kegalauan setelah saya presiden ini saya kemana gitu loh. Saya kemana? Tentu ada posisi itu yang perlu kita pikirkan bersama. Makanya post Jokowi atau Jokowi pasca 2024 itu pernah kita bahas di seri diskusi kita sebelumnya soal bagaimana misalnya posisi di PDIP. Kalau ini kan Mas To tegas sekali. Oke, nanti habis Megawati berarti langsung Pak Jokowi. Bisa Jokowi, iya. Tapi tentu kita menghormati bagaimana internal partai dari PDIP yang memang punya semacam kesepakatan dalam tanda petik ya, bahwa kepemimpinan partai itu memang dipegang oleh anak-anak biologisnya Bung Karno, keturunan. Anak-anak biologisnya Soekarno. Jadi keturunan biologis Soekarno, bahwa setelah Bu Mega ya mungkin antara Mbak Puan atau Prananda.
ada semacam quote and quote kesepakatan seperti itu. Karena untuk jabatan eksekutif, terutama pilpres, memang buat anak-anak ideologisnya Bung Karno. Jadi anak-anak biologisnya itu di jalur kepemimpinan partai, tapi kemudian anak-anak biologisnya itu di kepemimpinan pemerintahan, di eksekutif sebagai presiden. Karena kan nanti Mas Ganjar ini kalau jadi presiden adalah kali kedua. Nah, itu semacam ada pembagian peran. Nah, itu semacam pembagian peran di internal PDIP soal bagaimana posisi kepemimpinan partai dengan di kader yang menjadi kader terbaik yang kemudian menjadi pemimpin tertinggi eksekutif presiden. Itu pernah ada, walaupun mungkin di ADART partai tidak begitu, tapi ada semacam kesepakatan untuk memberi tempat. Sebenarnya kan ini memberi tempat juga untuk Bu Megawati apapun kan memimpin partai dari 99. Iya, sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Itu apapun kepemimpinan Mega yang membawa PDIP sampai hari ini, Pak Jokowi sampai hari ini itu kepemimpinan Mega. Nah, tentu dalam hal ini biologi Soekarno perlu diberikan tempat posisi. Pada sisi lain Bu Mega juga memberikan keteladanan politik bahwa dia berani dia dengan rendah hati mengendorse Pak Jokowi di 2014 ya kan? Iya, Bukan padahal kalau memang mau ego saja dia punya hak prerogatif untuk menunjuk dirinya gitu loh. Tapi kan karena kenegarawanan Bu Mega dia menunjuk Pak Jokowi. Nah, sekarang dia menunjuk Mas Ganjar, bukan selama ini kan dikhawatirkan menunjuk Mbak Puan. Mbak Puan, iya, nah itu. Memang Bu Mega ketokohan kenegarawanannya perlu mendapat tempat terhormat di partai. Makanya kemudian perlulah ada pembagian ranah kepemimpinan partai dan kemudian semacam tradisi yang mudah jadi kebiasaan politik nanti PDIP ke depan. Jadi memang ranah kepemimpinan partai, internal partai memang ranahnya terahnya Soekarno, garis biologis. Tapi sementara itu garis ideologis gitu ya. Adalah nanti setelah Pak Jokowi kemudian Mas Ganjar, mungkin siapa lagi. Nah, itu buat saya dalam hal ini pembagian itu fair saja ya, karena tetapi juga kita perlu melihat posisi Pak Jokowi hari ini. Ya memang perlu kita pikirkan setelah nanti tidak menjadi presiden bagaimana posisi Pak Jokowi. Makanya Mas Tok di sini ya setelah nggak jadi presiden sudah layak sepantasnya dengan semua capaian 22 tahun konsisten melakukan ide Bung Karno. Di ide Bung Karno ya dia menjadi ketua umum PDIP. Tapi kan itu kan kembali lagi ke internal PDIP. Tentunya perlu dibangun silaturahmi antar kepartaian antara Pak Jokowi dan Bu Mega dan PDIP untuk mulai bagaimana. Ketika ini dikomunikasikan kan menjadi enak. Jadi memang posisi sekarang ketika PDIP sebagai partai besar dengan kepemimpinan Bu Mega itu nggak terbantahkan. Nah, tapi juga ada posisi kader terbaik Pak Jokowi. Ya, yang anak-anak ideologis itu ya. Juga punya prestasi juga nggak terbantahkan. Bagaimana ini kita menempatkan dalam proper tempat yang memang layak gitu loh. Buat mereka gitu yang udah banyak berkontribusi kadernya. Tapi yang aku penasaran nih Mas terkait tulisannya Mas Guntur ini. Kan dia kan sebagai kakaknya Bu Mega ya. Apakah Mas Guntur ini juga membicarakan hal itu kepada Bu Mega gitu tentang sarannya dia? Pak Jokowi jadi aja ketum setelah setelah Pak Jokowi lengser dari jabatannya sebagai presiden. Kira-kira ngomong gak sih? Ya, gitu? Aku nggak tahu. Mereka sering bertemu berkumpul pasti dibicarakan. Tapi ini menarik bahwa ini kan kemudian disampaikan ke publik. Nah itu. Sehingga menjadi diskusi kita bersama sebagai memahami ya semacam ini kan apakah ini kan semacam sebuah usulan bahwa ketum berarti setelah Bu Mega ketum Pak Jokowi. Tapi kan bukan kemudian targetnya kan bukan itu. Targetnya adalah bagaimana menempatkan posisi Pak Jokowi, Bu Mega nanti misalnya ketika Mas Ganjar terpilih, Mas Ganjar untuk platform partai ke depan. Makanya kan di diskusi sebelumnya apakah perlu semacam PDIP bentuk misalnya Dewan Pembina, iya. Sehingga nanti Bu Mega ada di situ, mungkin Pak Jokowi di situ, tidak harus ketua umum.
Tapi kan at persoalan least ya ada di dalam ya itu. persoalannya bukan posisi ketua umumnya, posisinya adalah persoalannya adalah mari kita bersama-sama ikut memikirkan apa tulisan ini semacam menantang kita. Mari kita berpikir dalam perspektif Pak Jokowi yang sekarang dengan apa sedang menaikkan bergen politik, dengan kemudian bagaimana PSI, bagaimana Projo ya, bagaimana relawan-relawan diorganisir. Ya memang punya kegelisahan, punya kegalauan setelah nanti jadi warga negara biasa, posisi politik apa yang memang setelah tidak menjabat setelah 20 Oktober 2024? Iya. Apa posisi politik? Ya Pak Jokowi ya. Iya, Mak. Kalau ketua umum ya itu kan usulan Mas Tok. Kita punya usulan misalnya ketua Dewan Pembina. Nah, nanti mungkin kalau bisa jadi Mbak Puan atau Mas Prananda, Dewan Pembinanya ada Bu Mega, ada Pak Jokowi, apa begitu ya. Kan itu kan bisa menarik. Atau usulan lain, majelis tinggi atau apapun namanya memang nanti akan dibicarakan di Kongres PDIP setelah selesai pemilu. Iya, setelah nanti itu rencananya Januari 2025. Biasanya dikeluarnya di Januari 2025 Kongres PDIP. Tapi menarik ini untuk membaca Pak Jokowi cawe-cawe manuver segala macam dengan relawan-relawan ini semacam membaca kegelisahan kita, juga membaca kegelisahan Pak Jokowi bagaimana nih setelah 2024. Tapi jangan-jangan Mas soal apa kegelisahan Pak Jokowi, justru kegelisahan Pak Jokowi bikin PDIP misalnya yang mengkader dia bikin gelisah juga. Apakah dia akan ditempatkan ke PDIP karena dia waktu itu seolah-olah merestui posisi Kaisang tuh di PSI. Jangan-jangan PDIP juga gelisah Mas. Ya makanya kegelisahan ini karena gara-gara kegelisahan Pak Jokowi. Semua punya gelisah. Jadi PDIP punya gelisah nih kader terbaiknya kok bermanuver ke Kaisang, kok tidak ke PDIP, malah ke PSI. Nah, Gibran, Bobi Nasution tuh ke PDIP. Atau keluarga punya tradisi di PDIP bahwa satu keluarga itu adalah ke satu partai, ke PDIP. Nah, ketika ada peristiwa Kaisang segala macam ini, ya pasti bukan kegelisahan PDIP. Tapi kan mari kita melihat kegelisahan, termasuk kita juga gelisah. Publik gelisah ini Pak Jokowi mempersiapkan dinasti politik, bagian dari peternak kekuasaan juga. Ada sikap-sikap kritis dari masyarakat sipil yang memang mengkritisi Pak Jokowi. Ya itu kan dalam perspektif masing-masing. Dalam perspektif demokrasi, masyarakat sipil ya kita udah mengkritik keras soal itu, kemungkinan arah sana. Dalam posisi partai, ya nggak bisa dong. Kok bisa begitu? Semacam lupa. Bagaimana itu menggugat soal kesetiaan berpartai, ya. Bukan soal kesetiaan ideologi, tapi kesetiaan berpartai. Makanya persis ketika sekarang di isu-isu rakernas menarik soal bagaimana Gibran, Mas Gibran kita ditanya bagaimana ketika dinominasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jawabannya sudah sangat wise sekarang. Saya menurut apa kata Ketua Umum Bu Mega. Nah ini kan meredakan kegelisahannya PDIP, ya. Nah, meredakan kegelisahannya PDIP dan bagaimana juga gestur Pak Jokowi di Rakernas juga menarik kita bahas. Tapi itu perspektif PDIP melihat ya, saya dalam posisi PDIP juga pasti gelisah. Kader saya kok bermain mata. Iya. Bahkan bukan hanya partai lain, dengan capres lain. Capres lain juga. Ya Pak Jokowi kan bermain mata, bahkan itu condongnya dua kaki antara Ganjar dan Prabowo. Itu kan pasti gelisah. Betul. Nah, tapi bagaimana kita juga melihat berpindah posisi dalam standpointnya Pak Jokowi, dia juga gelisah untuk pemerintahan yang akan dia tinggalkan. Ya wajar. Saya bilang dulu kalau saya pengurus RT, ini program-program di RT saya gimana berlanjut. Saya akan merekomendasikan tokoh yang memang akan melanjutkan program-program saya karena saya yakin program saya bagus. Saya sebagai ketua RT misalnya dulu kan, Pak Jokowi wajar memikirkan itu. Tapi setelah saya nggak jadi ketua RT, apa posisi saya di RT? Warga RT memikirkan saya nggak? Yang itu. Apakah saya menjadi penasehat di RT atau menjadi dewan pengarah di RT atau dewan konsultan di RT misalnya, itu posisi. Nah saya ketika itu dapat, misalnya saya dianggap sebagai orang yang bisa dimintai pendapat ketika ada persoalan di RT misalnya. Nanti dalam konteks negara kan boleh dong, misalnya wajar saja, apalagi dengan sebuah capaian Pak Jokowi ada kegelisahan itu yang kita tangkap sehingga kita membangun kesepahaman. Pak Jokowi yang menjadi bukan hanya benar tapi benar.
bener Ya, apa bener, bener. neng apa mas? Bener Karena nih, istilahnya bener neng ora benar. Oh, Jadi bener bukan nih, hanya orang bener. kalau saya ini bukan hanya benar tapi juga benar. Jadi bukan hanya benar, betul, bener lan pener tapi juga wise, bijak. Jadi ya saling memahami. Kadang-kadang kan kok dalam komunikasi itu karena komunikasi verbal ya, langsung ngomong, Iya. lo curhat, gue tanggepin. Kalau lo gak suka sama gue, lo curhat, gue suka. Tapi juga ada pemahaman apa namanya pindah posisi if I were Ari semacam nah ketika kita memahami posisi masing oh ternyata kita perlu memikirkan posisi artikelnya apa Masto ini Mas Guntur Soekarno ini menarik untuk melihat dari semua analisa yang udah nih dalam perspektif Pak Jokowi memang ya tentu perlu ada penghormatan satu dan perlu juga ya penghormatan kepada Pak Jokowi dengan semua jejaring pengaruhnya tentu tetap berguna bukan hanya sebagai apa penasihat politik. Menarik juga misalnya di posisi tadi kita bahas soal Singapura Lee Kuan Yew. Ya, ketika Lee Kuan Yew tidak menjadi perdana menteri, sekarang posisinya pada saat itu menjadi menteri senior atau mentor, menteri mentor. Iya. Ya, posisinya apa itu ada posisi baru yang ditempatkan karena apapun ketika memimpin Singapura perubahan Singapura segala itu peran Lee Kuan Yew luar biasa. Tapi memang ada waktunya dia enough gantikan perdana menteri yang baru ya. Tapi perlu kan ada posisi yang diberikan satu sisi penghormatan dan juga posisi itu bisa memberikan pengaruh politik ya bahwa perdana menteri Singapura sudah bukan Lee Kuan Yew tapi dia mentor menteri sehingga pengaruh kebijakan tetap bisa memberikan pengaruh yang konstruktif buat dalam konteks mengambil contoh kemudian Pak Jokowi sekarang bagaimana dulu Lee Kuan Yew diberikan tempat karena beda kalau dulu Pak SBY pasti kembali ke Demokrat karena sekarang dia menjadi ketua umum sekarang ketua majelis tinggi. Kalau Pak Jokowi kan nggak punya partai. Iya, justru itu yang harus kita pikirkan. Pak SBY punya partai. Iya. Ya, ketika kemudian dia kembali ke Partai Demokrat, bahkan dia bisa mengambil alih partai dari Anas Urbaningrum. Jadi kemudian bisa menjadikan anaknya menjadi ketua umum. Dia sekarang posisi ketua majelis tinggi. Ketua majelis tinggi, posisi tertinggi Dewan Suronya untuk mengambil keputusan tertinggi pada partai. Nah, bagaimana PDIP kemudian Pak Jokowi itu melihat relasi ini hubungan ini tentu kita menjadi yang selama ini memang Pak Jokowi pantas gelisah karena dia nggak punya partai. Nah, makanya kan muncul analisa jangan-jangan dia menyiapkan Projo sebagai partai dia. Projo jadi partai. Misal dulu ditawarkan bisa ya kalau relawan jadi. Bisa saja nanti di partai baru. Atau nanti PSI masuk Pak Jokowi masuk ke Dewan Pembina PSI misalnya. Iya. Nah, ini sebuah exercise politik ya sebenarnya berangkat dari saya setelah 2024 tuh posisi politik Pak Jokowi tetap prestisius. Bagaimana ini di modal politik yang kuat sebagai mantan presiden punya pengaruh politik masih kuat kan? Itu didudukan pada tempatnya. Makanya ini yang perlu juga. Makanya artikelnya Masto ini menarik untuk melihat itu. Perlu kita memikirkan dalam perspektif PDIP, perlu dipikirkan. Jadi dengan semua manuver politik Pak Jokowi cawe-cawe ya selama ini itu ada sebuah kegelisahan yang kita perlu kita lakukan setelah 2024 bagaimana? Kalau kegelisahan itu berarti dari personalnya Pak Jokowi masih ada gairah untuk berpolitik lah ya berarti kalau bukan pertama-tama soal gairah. Tapi ini kan soal pengakuan, ya pengakuan, apresiasi, pengakuan dan juga penghormatan. Seperti saya mengatakan ketika saya dulu tidak jadi tingkat RT lagi, saya tetap diperlakukan semacam penasehat, ya. Contohnya aku dulu kan ketua RT, misalnya. Dan memang aku pernah ketua RT. Iya. Tapi setelah nggak menjabat, ya saya dulu memilih mempersiapkan orang calon-calon memang yang saya anggap bisa melanjutkan atau paling tidak seirama sefrekuensi dengan saya, ya, yang bisa saya ngobrol dengan saya, yang tune in dengan saya, itu wajar. Tapi kemudian saya juga memberikan posisi tempat, misalnya Koteko jadi semacam penasehat, ya dituakan, walaupun dituakan bukan pada kada tua, tapi dituakan karena memang pernah jadi sepuh di tingkat RT. Hal begitu itu kan hal yang lumrah, ya.
kayak ditempatkan. Itu saya bicara level RT. Dan dalam level negara dengan bahkan ini Mas Tok menyebutkan 22 tahun lebih dia konsisten menjalankan sebagai di pemerintahan. Masa habis selesai pulang ke desa, pulang ke Solo, habis tidak dapat apa-apa. Bukan pertama-tama Pak Jokowi masih mau berpolitik. Bukan. Justru dia masih punya pamor yang bisa digunakan sebagai sumber daya untuk Indonesia ke depan. Seperti di Singapura, ya kan? Iya. Menempatkan Lee Kuan Yew sebagai mentor politik, mentor menteri. Ya, walaupun secara eksekutif keputusan tetap di tangan Perdana Menteri yang baru. Ya, yang bukan lagi Lee Kuan Yew, tapi Lee Kuan Yew ditempatkan sebagai bapak mentor bangsa jabatan dalam mentor menteri. Nah ini posisi ini kalau kita kan nggak mungkin ada tadi menteri mentor nggak. Kita nggak akan tapi ada posisi kayak politik gitu ya? Yang memang bisa menjadi kekuatan politik Indonesia ke depan. Iya sih, make sense sih. Soalnya kan dia juga punya kepentingan buat memastikan programnya di saat ini berlanjut. Betul. Kan Mas ya. Iya. Tapi kalau misalnya menurutku, iya galaunya Pak Jokowi ya benar Mas Ari bilang. Aku juga jadi ikut galau sih Mas, maksudnya. Iya, jadi kan jadi dengan pendekatan if I were Jokowi itu kita bisa memahami banyak. Tapi Jokowi akan menjaga bahwa manuver dia tetap ya tetap ada koridor. Saya berharap tetap pada koridor moral politik ya. Dalam arti nanti di 2024 ya di pemilu misalnya bagaimana sikap politik dia akhirnya akan ke Ganjar atau ke Prabowo. Ya kalau dari lihat kemarin di Rakernas PDIP ke Ganjar. Ya gestur politiknya itu udah jelas. Dari isu pangan ya bagaimana membangun kedaulatan pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan. Itu dia melakukan secara penekanan khusus kepada Ganjar. Bahkan setelah nanti Anda dilantik, hari pertama setelah dilantik langsung ada kebijakan sudah dipersiapkan soal gestur politik sudah. Apalagi dalam ini kan sebenarnya Pak Jokowi isu persiapan soal kedaulatan pangan ini kan termasuk gagal. Yang kemarin karena ada program food estate yang gagal itu. Kan apapun kan ada keberhasilan banyak Pak Jokowi, infrastruktur, macam bagaimana pembangunan infrastruktur, pembangunan dari pinggiran, tapi persoalan pangan hari ini kita masih impor, kita harus lihat bahwa itu kan poin yang agak minus dan Pak Jokowi mengakui kondisi-kondisi itu. Dan ketika kemarin bagaimana PDIP dengan gagasan kedaulatan pangan untuk kesehatan rakyat, bagaimana ketahanan pangan, swasembada pangan dengan sebuah roadmap yang sudah disiapkan, approval Pak Jokowi, saya setuju sekali. Nah, silakan makanya itu kan gestur politik. Nah, saya pikir ini akan lebih menjadi menarik ketika nanti bagaimana kesepahaman. Nah ini, jadi Pak Jokowi juga memahami if I were Mega. Oh, jadi dia juga diharapkan untuk berpikir gimana kalau Bu Mega juga if I were Jokowi. Nah, sehingga ketika pemahamannya dalam posisi sudut pandang masing-masing kan pasti kan dilihatnya itu ya antagonis lah, ada konflik ada. Tapi sebenarnya selama ini kan dari gestur Bu Mega dan Pak Jokowi fine-fine saja. Tapi memang ada quote and quote, ada semacam perang pengaruh misalnya. Perang pengaruh tadi kan, makanya ini bagaimana punya relawan, punya kemudian soal Kaisang segala macam. Seakan-akan kan ada semacam perang dingin di mata publik seakan-akan. Nah, pengaruh politik, semacam. Nah itu kan karena nggak dibahasakan dengan tadi memikirkan, oh iya Pak Jokowi habis ini siapa ya? Kalau Bu Mega dulu habis selesai dari presiden, kembali ke PDIP sebagai ketua umum, ya, sebagai ketua umum partai. Nah, kalau kata Mas Ari, Pak SBY balik ke Partai Demokrat. Nah, kalau Pak Jokowi pasti balik ke PDIP. Cuman posisi apa di PDIP kan nggak? Dia kan kader istimewa, bahkan sebut kader terbaik yang menjadi presiden kan. Bahasa di Rakernas kan kader sudah kader terbaik PDIP. Tidak sebut sebagai presiden. Oke, kader terbaik menjadi presiden. Jadi kata sandang depan kader terbaik PDIP. Kader terbaik tentu punya posisi juga yang proper dong. Iya sih. Nah itu apa? Kalau sini kan Mas Guntur mau tahu, kalau gitu langsung ketua umum aja menggantikan Megawati. Nah itu kan butuh pembicaraan lagi di partai. Opsi pertama seperti kata Mas Guntur, Mas To, oke, ketua umum setelah Megawati. Tapi kan bukan hanya itu, mungkin Dewan Pembina, Majelis Tinggi atau apa, sehingga menempatkan.
Posisi Pak Jokowi di partai tempat yang terhormat. Kalau Pak SBY udah pasti ketua umum, menguasai partai karena dia kembali ke tempat dia penguasa partai. Ini kan Pak Jokowi kan ketika ke partai menjadi kader biasa. Nah, perlu ada tempatnya. Makanya kemudian itu yang kemudian sebagai apa namanya hal yang kemudian digunakan partai-partai untuk menggoda. Iya. Misalnya bagaimana Kaisang jadikan ketum, PSI misalnya. Nanti ketika projo kita menjadi partai, Pak Jokowi bisa ketumnya. Jadi hal ini menimbulkan godaan-godaan. Ada trap-trap yang diciptakan untuk menggoda Pak Jokowi. Nah, tapi dengan pemahaman ini orang melihat, jadi dan saya pikir antara Bu Mega, Pak Jokowi itu terbangun komunikasi yang baik. Dan ketika pemahaman ini kan, saling memahami, sehingga memang ya setelah nanti termasuk kita pikirkan jadi sekarang kan nanti kita membentuk suatu warisan ke depan. Pak Jokowi petugas dalam ideologi partai kan petugas partai menjadi presiden, kader terbaik partai. Setelah selesai jadi presiden ada posisi di partai, ya kan? Iya. Ya, posisi di partai. Sebagai apa? Tapi sebagai apa? Itu. Nah, kalau sebelum ketua umum berarti kalau Mas Ganjar ketua umum dong. Nah, tapi mungkin kalau ketua umum bagaimana kalau seperti kata Mas To? Kalau Dewan Pembina atau majelis tinggi atau manapun tempat yang memang dia sebagai mentor di partai misalnya. Nah kan perlu. Nah ini kan membuka wacana bagaimana nanti PDIP ke depan sehingga Pak Jokowi tetap merasa dia diberi tempat yang layak. Iya. Sehingga tadi ya nggak pengaruh, nggak relevan tuh godaan dari partai-partai lain atau dari lawan karena kita memahami bagaimana psikologinya Pak Jokowi untuk setelah tidak menjabat itu seperti apa. Jadi supaya membangun empati simpati, mengambil posisi itu sehingga kita melihat jadi Pak Jokowi yang sekarang menaikkan bergen daya tawar politik ya dengan mendukung Kaisang masuk PSI, dengan bagaimana memainkan projo relawannya bermain dua kaki antara Prabowo dan Ganjar ini pada relung tenggelamnya setelah harus kembali lagi setelah nanti 2024 bagaimana. Nah jadi ini menjadi PR tulisan Mas To Guntur Soekarno ini menggelitik kita partai memberikan masukan untuk bagaimana menata partai ke depan. Nanti kan kalau Ganjar presiden berarti setelah presiden nanti ada tempat lagi, di partai sebagai kader terbaik partai. Nah, kalau Pak Ganjar terpilih itu bisa 2 periode tuh. Ganjar ya kan? Nah, tentu perlu pikirkan. Udah ngomong masa polanya ketua umum atau polanya apa? Dewan Pembina, majelis tinggi atau apa. Jadi memang perlu penempatan karena butuh posisi, butuh tempat yang memang kita memberikan penghormatan. Dan bukannya penghormatan, sumber daya politiknya masih bisa digunakan. Jadi sumber daya politiknya Pak Jokowi kan sebagai mantan presiden. Hari ini belum terlalu sumber daya maksudnya pengaruh politiknya, jejaring politiknya kan. Nah, sebagai mantan presiden kan tentu pengaruh itu suatu benefit partai. Nah, berarti kedepannya tinggal tunggu diskusi mereka di internal gitu ya. Ya tentu ini membuka diskursus baru, penyegaran dan semua kita memahami sebenarnya yang nampak dari luar semacam ada tegangan. Sebenarnya nggak gitu loh gitu. Ya semacam ada tegangan tapi sebenarnya lebih pada upaya bagaimana kita saling memahami aja. Bagaimana Pak Jokowi juga harus memahami partai. Ya. Tempat dia berasal juga. Dan partai juga memahami Pak Jokowi sebagai kader terbaiknya yang menjadi presiden. Pak Jokowi memahami partai sebagai rahim politiknya, tempat dia berasal. Dan publik juga melihat bagaimana teladan politik kita ke depan itu pemimpin politik kita itu memang memberikan keteladanan politik. Bagaimana Bu Mega tidak mengumbar kekuasaan politiknya hanya untuk dirinya sendiri atau anaknya. Ya, dia dengan sikap negarawan sebagai seorang ibu, ketua umum partai memberikan kursi calon presiden kepada Pak Jokowi di 2014 dan sekarang di 2024 kepada Mas Ganjar. Nah, ini kan menarik. Nah, tapi dalam proses ke depan bagaimana PDIP sebagai partai kuat, partai yang besar
setelah Bu Mega seperti apa Iya. dan bagaimana Pak Jokowi dan punya posisi itu untuk apa namanya bangunan partai ke depan dan juga bagaimana untuk kader-kader PDIP yang nanti Di mungkin masa jadi mendatang, menjadi gitu. masa mendatang yang mungkin menjadi presiden sehingga posisinya menjadi pas gitu loh. Iya. Dan enak buat semua, everybody happy dan memang diberikan tempat yang layak dan kemudian diberikan penghormatan sesuai dengan apa namanya Sesuai dengan ya kapasitasnya gitu. kapasitas capaian. Aku ada yang penasaran sih Mas tentang tadi Mas Ari kan sempat bilang tuh kalau Bu Mega tuh emang udah lama kan ya jadi ketum gitu. Dari tahun 99 sampai sekarang. Terus di parpol lain juga kan kayaknya ketumnya mereka menjabat dalam waktu yang sangat panjang gitu. Sebenarnya di kita tuh nggak ada aturan yang memastikan bahwa satu ketum tuh berapa periode gitu ya Nah, Mas itu ya? kan kalau soal Atau kepemimpinan gimana? partai kan ada RT Ada partai RT, nah yang itu. mengatur itu. Mm-mm. Dan memang kekuatan PDIP sekarang justru memang bagaimana kekuatan kepemimpinan Bu Bu Mega. Mega. Tetapi kan Bu Mega juga pasti sudah memikirkan dengan kemarin Pak Jokowi capres 2 periode dan sekarang bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo untuk bagaimana itu juga menjaga soliditas ya partai dan kebesaran partai. Ini kan harus dijaga momentum-momentumnya. Dan itu kan saya pikir dengan kesejarahan yang panjang Bu Mega tahu persis apa yang memang apa namanya dibutuhkan harus yang dibutuhkan parpol ke depan. Tapi aku yakin kayaknya kalau misalnya seandainya Bu Mega mundur jadi ketum, kayaknya kadernya pada deg-degan banget ya Mas, maksudnya tidak ditinggalin ketum gitu. Ya makanya posisinya makanya setelah makanya artikel Mas So ini melihat bagaimana menantang gitu ya semuanya. Karena di 2024 Jokowi selesai. Setelah 2025 itu ada Kongres PDIP. Ya, Bu Mega sekarang usia 77 tahun ya. Iya 77 tahun. Nah, bagaimana Indonesia ke depan, PDIP ke depan? Nah, ketika misalnya ada Bu Mega, presiden kelima, ketua partai, ada Pak Jokowi, presiden ketujuh, punya juga posisi setelah tidak jadi ketum, ya tetap punya pengaruh di partai, tetap bisa mengontrol partai, memberikan inspirasi partai, juga Pak Jokowi. Nah, makanya saya pikir ini menjadi poin menarik untuk melihat bagaimana nanti pasca 2024 Kongres PDIP, makanya kan Pak Sekjen sudah mengatakan ini kan dibahas setelah pemilu. Tapi ini jadi pemikiran ini untuk katakanlah memberikan pemahaman kenapa sih selama ini Jokowi cawe-cawe, kita baru sebelah melihatnya untuk keberlanjutan pemerintahan. Kita belum melihat pada sisi yang personal untuk Pak Jokowi, posisi personal bahwa dia perlu juga dipikirkan ditempatkan dalam posisinya pos makanya pos Jokowi, pos power Jokowi ini seperti apa? Karena bukan mata-mata dia masih ingin berkuasa, bukan. Tetapi sebagai pemimpin dengan pengalaman kepemimpinan yang panjang dari wali kota dan presiden 2 periode, tentu punya sumber daya politik yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan juga untuk partai ketika mereka sudah tidak jadi presiden. Makanya muncul wacana termasuk presiden 3 periode segala macam itu kan semacam godaan yang diajukan, godaan politik yang diajukan kepada Pak Jokowi. Ya. Tetapi kalau kita memahami kegelisahannya apa? Orang tuh kalau sudah lama apapun itu manusiawi, orang sudah lama berkuasa, ketika sudah tidak berkuasa tuh bagaimana? Makanya ada istilahnya post power syndrome. Ada sindrom ketika orang sudah tidak berkuasa. Nah, bagaimana itu kita mitigasi, kita antisipasi. Nah, biar dikontrol gitulah ya. Bukan persoalan dikontrolnya, tapi kan dia sudah pensiun tetap punya sumber daya yang bisa bermanfaat, tapi posisinya sebagai apa? Nah, di partai seperti apa? Nah, gitu. Makanya tadi konsultan Lee Kuan Yew kan dicarikan posisi sebagai mentor-menteri yang kemudian bagaimana dia bisa memberikan advice kepada para menteri yang lain. Posisi yang selama ini belum ada tapi diadakan karena harus menempatkan posisi. Ya, karena kita di Singapura nggak mau kehilangan Lee Kuan Yew, tapi tetap harus diganti ada kepemimpinan. Tapi dia tetap ada di situ. Sampai akhirnya terjadi transfer of influence, transfer of power segala macam sehingga anaknya bisa masuk. Ketika menggantikan tetap bisa stabilitas di Singapura tetap pemerintahan Singapura tetap terjaga, perubahan-perubahan sosial politik yang terjaga, kebudayaan kerja di Singapura tetap bisa dijaga. Nah, dalam konteks Indonesia bagaimana nih?
ada Bu Mega. Makanya menarik ini Indonesia. Judulnya itu kan Indonesia Megawati. ya Indonesia Jokowi dan Megawati pasca 2024. Jadi itu ya. Jadi di sudut pandang ini yang kita melihat, bukan kemudian saling menyalah-nyalahkan mencari yang salah, tapi kita memahami. Karena kalau pemahaman, oh begitu memahami. Jadi kita memahami Pak Jokowi begitu, Pak Jokowi memahami partai begitu, memahami Bu Mega, sehingga kalau ada dasarnya adalah pemahaman bahwa saya memahami mitra saya atau partner saya, sehingga kalau bukan hanya komunikasi, kerjasama, kolaborasi juga bisa konstruktif. Gitu. Tadi ini yang penting kan, hanya kita bagaimana ke depan ini ya perlu mendefinisikan sebenarnya posisi politik Pak Jokowi pasca 2024 seperti apa. Entah di partai atau di luar partai. Entah di PDIP atau di luar PDIP. Kira-kira. Iya. Udah diingetin. Sambil kita ini kita minum dulu. Kita minum dulu deh. Agak gatal nih tenggorokan. Nanti kita menarik ini ya untuk kita ulas sampai pada diskusi berikutnya. Iya, ayo Mas. Ini kita berarti udah dulu nih. Udah dulu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Salam Indonesia.